Gangrim menajamkan sense-nya. Man in Split Shot adalah skill untuk membuat tubuh seseorang tidak terlihat. Yu-Jon memang tidak terlihat, tapi itu bukan berarti dia benar-benar menghilang. Gangrim masih bisa merasakan keberadaan Yu-Jon di belakangnya. Jadi, kalau haus darah Yu-Jon sebesar itu, Yu-Jon pikir Gangrim tidak akan bisa menemukannya. Tapi Gangrim melayangkan pedangnya ke belakang, dan pedang Yu-Jon langsung ia tahan. Yu-Jon cukup bingung, tapi itu tidak buruk. Malah membuatnya merasa ini akan lebih seru. Yu-Jon pun kembali menyerang dengan semangat dari belakang. Dia membayangkan betapa kuatnya dia nanti jika berhasil membunuh Gangrim. Tapi Gangrim menahannya. Dia tidak akan membiarkan Yu-Jon berhasil. Memang Gangrim sedikit cemas karena ini pertama kalinya dia menggunakannya. Ability yang pernah dia curi dari Yeti waktu itu. Fighting Instinct kelas Tertiary Ghostly Grade. Ability itu membakar penggunanya dengan insting bertarung. Semakin kuat lawan, maka stat pengguna akan meningkat. Hampir setara dengan lawannya. Semakin kuat lawan, semakin tinggi peningkatan statnya. Gangrim mengaktifkan Fighting Instinct. Lawannya Yu-Jon telah terkonfirmasi kuat. Seketika Gangrim terbakar oleh insting bertarung. Yu-Jon cukup kaget dengan perubahan aura Gangrim. Tapi dia malah tersenyum. Dia sadar, Gangrim memang kuat. Tapi tiba-tiba aura Gangrim berubah lagi. Dia terasa lebih menyeramkan. Saat menyerang, Gangrim berkata, pasti rasanya menyenangkan membunuh seseorang yang lebih kuat dariku, bukan? Yu-Jon buru-buru membuat pertahanan, tapi Gangrim terlalu kuat. Dengan mudah, Gangrim menangkap wajah Yu-Jon dan membalik tubuhnya ke tanah, membuat Yu-Jon berada di bawahnya. Yu-Jon melawan. Dia mengarahkan pedangnya ke dada Gangrim, tapi serangannya tidak bereaksi apa-apa. Gangrim bahkan siap menghujamkan pedangnya ke Yu-Jon yang tidak berusaha menghindar sama sekali. Tentu saja Gangrim sekarang bukan dalam kondisi sadar sepenuhnya. Namun saat itu terdengar teriakan seseorang memanggil nama Gangrim. Katanya dia datang untuk membantu. Orang itu adalah Go-Jun. Gangrim melirik ke arah suara yang mengganggunya. Begitu melihat aura Go-Jun, Gangrim malah merasa lebih senang karena ada target yang lebih kuat. Gangrim langsung melompat ke arah Go-Jun, meninggalkan Yu-Jon begitu saja. Dia berlari mendekat, niat menyerang. Tapi Go-Jun malah bercanda, menanyakan apakah ini acara perekrutan anggota baru. Gangrim tidak peduli dengan kata-katanya karena dia sudah sepenuhnya kehilangan kendali. Go-Jun berpikir cepat, mencoba menahan serangan Gangrim. Ia sadar Gangrim sudah kehilangan kendali karena ability-nya dan tahu bahwa dia harus membantu Gangrim sadar kembali. Dengan satu pukulan keras, Go-Jun menghantam Gangrim. Pukulan itu telak membuat Gangrim jatuh ke tanah. Go-Jun tertawa puas memastikan apakah itu memang yang harus dia lakukan. Sementara itu, Yu-Jon memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Go-Jun paham alur situasi seperti ini. Ia berteriak bahwa Yu-Jon boleh kembali saat sudah lebih kuat. Sedangkan Gangrim masih tergeletak tak sadarkan diri, tubuh dan wajahnya penuh luka. Go-Jun menendang-nendang ringan Gangrim untuk membangunkannya, memastikan dia baik-baik saja. Untungnya Gangrim sadar. Ia mengambil obat pemulihannya dan memakannya. Go-Jun lalu memastikan bahwa sekarang mereka adalah rekan. Setelah cukup pulih, Gangrim menyuruh Go-Jun mencari orang lain saja. Tapi Go-Jun menolak. Dia hanya tertarik pada Gangrim. Menurutnya yang lain cuma pemain tambahan. Tidak punya karakter unik, tidak punya cerita. Go-Jun ingin mereka berdua menjadi top 2 pemain utama. Dia pun mengajak Gangrim berdamai. Di tempat lain, Yu-Jon berlari tanpa terlihat. Dia harus menyingkirkan para saksi mata. Tapi ada dua, Gangrim dan Go-Jun, dan mereka terlalu kuat. Sekarang Yu-Jon memikirkan apa yang harus ia lakukan. Tak jauh dari sana, tim Yu-Jon sedang mencarinya. Yu-Jon tersenyum. Dia tahu yang harus dia lakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yu-Jon pun kembali terlihat berteriak memanggil teman-temannya. Mereka semua mencemaskannya. Yu-Jon berbohong mengatakan bahwa dia menemukan tubuh tergeletak di hutan dan menyalahkan orang lain. Ia beralasan mencari timnya karena melihat kriminal di sana. Yu-Jon jatuh tepat di hadapan teman-temannya. Mereka buru-buru memastikan apakah dia terluka. Salah satu dari mereka bahkan memiliki ability healing. Yu-Jon menatap mereka satu-satu dan berterima kasih. Namun saat itu, darah menyembur kemana-mana. Yu-Jon menghabisi seluruh rekan satu timnya. Ability Impulse to Murder diaktifkan. Yu-Jon telah menyerap 10% stat dari para korban dan karma telah disebarkan. The Fear of the Alive and Dead puas dengan perbuatan Yu-Jon. Sebagai hadiah, dia diberikan Blade Necklace meningkatkan strength sebesar 10%.
Yujon melihat kekuatannya sekarang dan ia yakin dia bisa membunuh Ganggrim. Yujon berterima kasih pada Nachal dan tertawa puas. Hujan turun deras. Energi air meningkat di sekitar area, berbenturan dengan destiny Yujon, menyebabkan penurunan stat sebesar 10%. The Fear of the Alive and Dead menenangkan, mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena atribut Ganggrim adalah api, jadi dia juga pasti melemah. Yujon bersyukur akan hal itu. Dia harus menemukan Ganggrim sebelum hujan bertambah deras. Sementara itu, Ganggrim berada di bawah hujan, sibuk menebas pohon-pohon di sekitarnya dengan pedangnya. Yujon datang tanpa terlihat, berjalan perlahan mendekati Ganggrim. Tinggal satu serangan lagi untuk menyelesaikan Ganggrim, tapi saat Yujon sudah tepat di belakangnya dan mengayunkan pedang dengan yakin, Ganggrim sadar. Dengan cepat, Ganggrim menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Yujon. Ia pun terkejut. Kenapa Ganggrim bisa mengetahuinya? Pedang Ganggrim sedikit rusak karena serangan itu. Saat itu, Yujon kembali menyerang sambil mengejek mengatakan Ganggrim lemah. Namun saat Yujon mengayunkan pedangnya lagi, Ganggrim lebih dulu menahannya. Sekarang pedangnya sudah tepat di depan leher Ganggrim. Yujon melakukan satu serangan yang cukup mudah, tapi berhasil membuat Ganggrim kewalahan. Meski masih bisa menahan serangan itu, pedang Yujon hampir saja menempel tepat di depan lehernya. Kalau tahu Ganggrim akan selemah ini, Yujon mungkin sudah membunuh lebih banyak orang dari tadi. Sambil terus menyerang, Yujon mengejek Ganggrim, meremehkannya, dan bertanya kemana teman-teman Ganggrim pergi. Kalau Ganggrim sendirian seperti ini, bukankah sama saja artinya dia meminta untuk dibunuh? Pedang Yujon terangkat tinggi, siap menebas kepala Ganggrim. Tapi alih-alih merasa terpojok, Ganggrim malah tersenyum, membuat Yujon kesal dan semakin ganas menyerangnya. Meski begitu, Ganggrim terus menahan semua serangan itu. Atribut Ganggrim berubah menjadi water. Semua stat yang sebelumnya berkurang kini kembali normal, diperkuat dengan energi air yang meningkat akibat hujan yang semakin lebat. Dengan dukungan alam, kali ini Ganggrim mendominasi pertarungan dan membuat Yujon kerepotan. Stats Ganggrim meningkat 10% berkat bonus atribut water, sedangkan Yujon malah kehilangan 20% stats karena energi air yang terlalu besar di sekitarnya. Yujon terkejut. Dia pikir stats Ganggrim juga akan turun. Dengan kesal, Yujon berteriak memanggil Nachal. Dia mengatakan sebelumnya jika atribut Ganggrim juga fire. Di sekitar Ganggrim, air semakin menguasai, bahkan sambaran petir ikut turun. Ganggrim menatap Yujon dengan dingin, mempertanyakan apakah Nachal yang membocorkan informasi itu. Ganggrim menyerang dan Yujon buru-buru bertahan. The Fear of the Alive and Dead memperingatkan Yujon untuk tidak terpancing dengan umpan Ganggrim. Ia juga berkata, meski ada atribut restriction, Yujon tetap lebih kuat daripada Ganggrim. Dengan itu, kepercayaan diri Yujon kembali. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan pedang Ganggrim dalam satu serangan, lalu menghantam tubuh Ganggrim keras hingga terpental jauh. Yujon yakin dialah yang masih lebih kuat. Tubuh Ganggrim terhempas ke pohon besar yang puncaknya sudah terbakar akibat petir. Saat Ganggrim berusaha bangkit, Yujon sudah mengejarnya, menodongkan ujung pedang tepat di depan wajah Ganggrim. Yujon merasa pertarungan ini begitu seru. Ia meyakinkan Ganggrim untuk tenang karena ia tidak akan mati sendirian, teman-temannya juga akan dibunuh. Namun, tepat saat Yujon hendak menghabisi Ganggrim, sesuatu tiba-tiba menusuk perut Yujon, membuatnya terpekik kesakitan. Ganggrim menatap dingin dan bertanya, siapa yang membunuh siapa tadi? Dengan suara gemetar, Yujon tak percaya. Ia roboh hanya karena ditusuk sebuah ranting yang ternyata bukan ranting biasa. Ganggrim mencabut ranting itu dari tubuh Yujon. Yujon memaki Ganggrim sambil menahan perutnya. Ia meminta bantuan Nachal, tapi sudah terlambat. The Fear of the Alive and Dead memutuskan komunikasi. Hujan deras mengguyur dan darah muncrat di sekeliling. Ganggrim mengakui satu hal di hadapan Yujon, ia sama seperti Yujon, memiliki kekuatan yang hanya bisa diaktifkan setelah membunuh seseorang. Skill Destiny Stealing pun aktif. Ganggrim dengan mudah membunuh monster-monster yang ada. Kini ia mengenakan kalung milik Yujon. Keuntungan yang ia dapat dari Demon Realm jauh lebih besar dari perkiraannya. Pertama, ia mendapatkan pedang Lightning Struck Seven Branched, Tertiary Dragonic Great, pedang yang dibuat dari pohon keramat dan pernah tersambar petir. Untuk mendapatkannya, Ganggrim bahkan sempat menendang semua pohon satu persatu dan memasang alat penangkap petir di dalamnya. Ganggrim juga mengambil skill stealth milik Namjoon beserta equipment-nya. Dan entah bagaimana, Destiny Class miliknya naik level semua kecuali satu hal. Kepalanya mendadak sakit. Suara-suara dan bayangan masa lalu kembali menyerangnya. Genangan darah dan bisikan, kamu telah membunuh mereka, Seo Ganggrim.
Seseorang datang, memanggil Ganggrim. Gojun muncul sambil membawa kepala monster, bertanya untuk apa Ganggrim membunuh makhluk itu, dan menanyakan tentang Yo-Joon. Ganggrim tidak menjawab. Bukankah Gojun seharusnya menjaga gerbang Fourth Region? Apa yang dia lakukan di sini? Sebelumnya, Ganggrim tidak menerima tawaran berbaikan dari Gojun. Menurut Ganggrim, gara-gara Gojun lah Yo-Joon berhasil kabur. Ia bahkan sempat menuduh Gojun bersekongkol dengan Yo-Joon. Gojun lalu menawarkan diri, ia bisa membawa Yo-Joon kembali. Apapun yang diperlukan agar Ganggrim percaya. Ganggrim sudah menduga Gojun akan bersikap seperti ini sejak kematian Gunam. Meski Ganggrim masih menempelkan pedang di leher Gojun, Gojun tetap santai, seolah tidak seru jika mereka langsung berdamai. Ganggrim berpikir mungkin dia harus memberinya kesempatan dengan mengabulkan permintaannya. Akhirnya Gojun menyetujui syarat Ganggrim. Ganggrim menyuruh Gojun mengeluarkan peta. Gojun curiga bagaimana Ganggrim tahu ia membawa peta. Apakah Ganggrim seorang regresor? Tapi Ganggrim menjawab santai, ia mengatakan para dewa sering mengawasinya dan membocorkan beberapa hal. Tingkat investigasi telah diperbarui. Ganggrim menunjuk jalan keluar wilayah lain dan menyuruh Gojun ke sana untuk mencegah siapapun kabur. Namun masalahnya, Gojun kembali karena sudah beberapa hari tidak mendengar kabar Ganggrim, sekadar untuk memastikan keadaannya. Ganggrim berbohong. Ia beralasan tidak menemukan Yo-Joon dan memilih fokus menyelesaikan misi. Ia juga menyuruh Gojun cepat menyelesaikan misinya. Gojun tidak mudah percaya. Ia yakin Ganggrim sudah membunuh Yo-Joon. Gojun menarik kalung Ganggrim, menduga itu rampasan dari Yo-Joon. Bahkan senjata Ganggrim pun berbeda. Ganggrim mengelak menyingkirkan tangan Gojun dan mengatakan kalung itu pemberian dewa, sedangkan pedang baru ia beli dari item shop karena yang lama rusak. Tetap saja Gojun tidak percaya. Ganggrim menunjukkan ekspresi kesal, meminta Gojun tidak berimajinasi aneh-aneh. Ia tetap bersikeras tidak tahu apa yang terjadi pada Yo-Joon. Gojun akhirnya mengiyakan meski wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia berkata, kalau Ganggrim benar-benar membunuh Yo-Joon, Ganggrim bisa jujur padanya, karena Gojun akan berpihak pada Ganggrim. Ganggrim diam, tetap tidak mengaku dan pergi meninggalkan Gojun, memastikan mereka tetap bukan teman. Gojun merasa sikap Ganggrim masih dingin. Kalau begitu, lebih baik ia ikut mengumpulkan Spirit Pearls. Gojun sempat menyebutkan, sepertinya Suah sudah menyelesaikan raid-nya lebih dulu, lalu pergi setelah mengucapkan selamat, meski Suah tidak ada di sana. Ganggrim hanya melirik kepergian Gojun. Saat itu, Ganggrim sendiri telah mengumpulkan 1000 Spirit Pearls dan berhasil menyelesaikan misi Room of Sword Forest. Ganggrim bergumam, baguslah mendengar kabar Suah sudah menyelesaikan misinya juga. Si kembar memanggil Ganggrim dengan sebutan Master. Mereka masih berusaha menjadi murid Ganggrim, tetapi Ganggrim tetap menjawab tidak. Mereka berjanji akan melakukan yang terbaik dan akan melakukan apapun yang diperintahkan Ganggrim, bahkan memberikan kopi yang sedang diminum Ganggrim sekarang. Yang satunya lagi menimpali, bertanya apakah alasan Ganggrim menolak mereka karena mereka terlalu lemah. Tapi mereka sudah diberi blessing oleh dewa dan dewi. Ganggrim sedikit kaget mendengarnya dan langsung mengaktifkan Destiny Detection. Bom telah diberi blessing dari Dewi Girl of the Moon and Hunt, sedangkan Geol dari Bowstring Imbued with Sunlight. Ganggrim menduga dewa-dewi itu adalah Apollo dan Artemis. Ganggrim memuji berdasarkan nama dan atribut mereka, keduanya sangat cocok. Bom dan Geol kembali bersemangat, berharap Ganggrim mau menerima mereka. Namun bukannya menjawab, Ganggrim menyuruh Bom dan Geol menanyakan langsung pada dewa-dewi mereka daripada bertanya padanya. Nada kecewa terdengar dari keduanya. Mereka jadi penasaran blessing apa yang diterima Ganggrim. Tapi Ganggrim mengatakan ia belum mendapatkan blessing apapun karena tidak ada yang menawarkannya. Geol bertanya, bagaimana dengan Father of Gods and Humanity, yaitu Zeus? Di antara orang-orang yang diberi blessing oleh dewa dari faction yang sama, akan ada synergy effect. Namun Bom langsung menutup mulut adiknya, menghentikan pembicaraan. Dia mengatakan Suah juga tidak terlalu tertarik dengan blessing dewa, mungkin Ganggrim juga begitu. Ganggrim membenarkan. Untuk saat ini, dia memang tidak ingin menerima blessing, dan dia tetap tidak akan menjadi guru mereka berdua. Bom dan Geol sedikit kaget. Mereka bertanya-tanya, apakah ada alasan lain? Ganggrim menolak. Ganggrim melanjutkan, dia merasa dirinya tidak cukup baik untuk mengajari mereka. Saat itu mereka dikagetkan oleh suara pintu room terbuka dan seseorang muncul dari sana. Itu adalah pintu room pertama. Ganggrim mendekati seorang pendeta yang tiba-tiba keluar dari room pertama, menanyakan keadaannya. Untung saja pendeta itu baik-baik saja. Ia mengatakan masih kesulitan menghadapi monster, masih merasa ketakutan. Ganggrim merasa ini waktu yang tepat. Pendeta itu terus merasa tidak percaya diri karena sebagai seorang awakened, ia bahkan tidak bisa membunuh satu monster pun. Ia merasa sangat menyedihkan.
Saat itu, Ganggrim menawarkan bantuan. Ia ingin membantu pendeta itu. Bom dan Geol juga bersemangat ingin membantu, tapi Ganggrim menyuruh mereka untuk berburu saja. Ia berjanji akan mempertimbangkan mereka menjadi muridnya jika mereka mau melakukan perintahnya. Mendengar itu, keduanya langsung bersemangat. Meski Ganggrim hanya mempertimbangkan, belum tentu benar-benar menerima mereka. Pendeta itu ragu, bertanya apakah Ganggrim yakin. Dia takut menjadi beban. Namun kali ini Ganggrim ingin meniru apa yang dilakukan Gojun di kehidupannya sebelumnya. Ganggrim menjawab dengan tenang dan ramah bahwa manusia seharusnya saling membantu sesamanya. Pendeta itu tampak sangat bersyukur. Ia memperkenalkan dirinya, Johann Richter, dengan kelas Tertiary Draconic Grade, atribut Earth, dan dilindungi oleh dewa Guardian of Medics and Travelers. Ganggrim langsung mengajak Johann pergi. Kemampuan yang dimiliki Johann adalah Healing Hand dengan kelas Primary Ghostly Grade yang dapat menyembuhkan luka seperti pendarahan, kelumpuhan, dan racun. Konsumsi mana dan waktu penyembuhan akan berkurang seiring peningkatan kelas skill. Di tempat lain, ketua tim Prince tampak senang karena orang pertama yang menyelesaikan raid berasal dari region mereka dan bahkan penyelesaiannya jauh lebih cepat dibandingkan region 1. Ini menjadi keuntungan besar. Saat itu, ketua tim putri juga hadir membuat Prince berubah kesal. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Prince bertanya kenapa ketua tim Seomun datang ke sana. Seomun datang dengan wajah ramah, mengatakan dia mendapatkan kabar baik, jadi ingin memberi selamat pada Prince karena rider pertama berasal dari region 2. Mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Prince mengiyakan meski dengan malas. Seomun Yongnyeol afiliasi Fate Protection Agency. Seomun mengajak Prince untuk bertaruh siapa yang pertama kali berhasil melakukan raid pada level selanjutnya dengan tingkat kesulitan tertinggi di antara trainee masing-masing region. Mereka sepakat yang kalah harus mengabulkan permintaan pemenang. Prince awalnya tidak langsung menjawab, namun ketika Seomun menantang, Prince membalas bahwa dia tidak takut karena yakin trainee-nya akan menang. Mereka akhirnya sepakat untuk bertaruh. Seomun pergi sambil mengatakan dia akan menantikan hasilnya. Prince menatap ke arah Anavi dan Sungtae yang pasti sudah mendengar taruhan itu. Ia menekankan bahwa mereka harus menang. Ia juga akan mengambil tindakan pencegahan khusus. Di room pertama, Ganggrim memberikan Spirit Pearl yang ia kumpulkan kepada Johann. Hingga saat digabungkan, jumlahnya cukup untuk menyelesaikan Raid Room of Sword Forest. Johann tidak percaya. Ganggrim melakukannya hanya dalam 2 hari. Ganggrim memang bekerja keras dan Johann sendiri juga bekerja keras dengan skill healing miliknya. Ia bisa menyembuhkan luka dari gigitan Frozen Marten. Namun menurut Johann itu semua belum cukup. Ia tetap merasa tidak berguna. Ganggrim menenangkan, mengatakan setiap orang hanya perlu melakukan perannya masing-masing. Hanya saja orang lain mungkin belum mengakui kemampuan Johann. Mereka pun bersiap menuju ruangan kelima. Ganggrim memastikan apakah Johann sudah mendapatkan pesan dari Anavi. Pesan itu berisi pemberitahuan bahwa room kelima telah dibuka karena Room of Sword Forest telah diselesaikan. Dunia iblis di room 5 mengharuskan trainee tinggal lebih lama dibandingkan room lainnya. Jadi mereka diharapkan melakukan persiapan matang sebelum masuk. Ganggrim memberitahu Johann, tim pertama masuk 5 hari lalu dan mereka akan masuk besok pagi. Mereka sepakat untuk bertemu di depan tiang totem besok pagi. Ganggrim dan Johann akhirnya masuk ke room kelima. Saat melangkah masuk, Johann tampak kagum. Tempat itu indah sekali. Ia hampir tidak percaya bahwa itu adalah dunia iblis. Mereka telah terkonfirmasi memasuki Room of Spoken Sins. Ada kondisi spesial di room ini. Pertama, hadiah untuk yang pertama menyelesaikan dunia iblis bergantung pada tingkat kesulitan. Kedua, penggunaan shop dilarang. Ketiga, tidak dapat keluar dari room sampai raid berakhir. Kondisi ketiga ini benar-benar menyulitkan Ganggrim di kehidupannya yang sebelumnya. Syarat untuk kembali ke lobi masih dirahasiakan. Menurut Ganggrim, mereka harus mengambil semuanya. Johann merasa banyak sekali rahasia di sini. Sesuai nama tempatnya, Room of Spoken Sins, mungkin mereka harus menemukan rahasia lalu mengungkapkannya. Ganggrim menjelaskan, bukan hanya sekadar mengungkap dosa, tapi sesuatu yang lebih buruk, sebuah neraka tempat lidahmu bisa terkoyak. Ganggrim sudah selesai mendirikan tenda dan menyalakan api untuk tempat mereka beristirahat. Tadinya Johann sempat khawatir soal syarat tambahan, tapi kalau mereka punya tempat istirahat dan persediaan, mereka tidak perlu keluar lagi. Ganggrim sudah membayangkannya, membawa barang-barang sebelum masuk ke sini memang keputusan yang bagus. Ganggrim pamit akan berkeliling sebentar, meminta Johann untuk menunggu di sana sampai ia kembali. Sebelum pergi, Ganggrim melemparkan sebuah bola ke dalam api yang akan mengeluarkan bau untuk mengusir monster.
tempat istirahat sudah siap. Sekarang waktunya Ganggrim mencari makanan. Di tempat lain, sekelompok trainee melihat kebun yang tertata rapi, tapi dijaga oleh monster. Artinya, mereka akan tetap kelaparan. Salah satu dari mereka menyarankan untuk masuk ke camp milik Suah saja. Tapi tiba-tiba, seorang laki-laki di kelompok itu marah besar. Dia berulang kali berkata agar nama Shin Suah jangan disebut lagi. Katanya, lebih baik kelaparan daripada harus merangkak kembali kepada wanita itu. Bagaimana mungkin ia meminta bantuan pada perempuan yang sudah menolaknya? Memikirkannya saja membuatnya semakin marah. Daripada membahas itu, dia menyuruh anggotanya menyingkirkan para monster lalu mengambil apelnya. Mereka harus menyerang selagi masih ada energi. Salah satu dari mereka sempat protes, mengapa hanya mereka yang bertarung, lalu untuk apa senjata yang dibeli? Tapi laki-laki itu memarahinya balik. Jelas senjata itu untuk pertahanannya sendiri. Lagi pula, untuk apa dia memperkerjakan mereka kalau bertarung saja harus dia? Sangwon, pemimpin mereka, memerintahkan untuk pergi menyerang karena mereka sudah dibayar. Mereka mulai memburu monster-monster itu, dan untungnya monster jauh lebih lemah dari penampilan mereka. Sangwon menyusul di belakang, bertanya apakah semua sudah mati. Sepertinya memang begitu. Ia memerintahkan mengambil apelnya sebelum monster lain datang. Salah satu dari mereka memanjat pohon, tapi Sangwon merasa ada yang aneh. Monster itu terlihat kurus padahal di sana banyak sekali buah. Dewa menjawab pertanyaan Sangwon itu karena kalau buah itu dimakan tanpa izin, lidah mereka akan diambil oleh pemilik kebun. Dan pemilik kebun itu pun mulai datang. Kalian tidak sopan. Dewa menyuruh Sangwon dan timnya untuk lari sebelum lidah mereka semua diambil. Sangwon langsung berteriak kepada timnya untuk melarikan diri, karena monster datang dengan kecepatan tinggi. Namun Sangwon malah tertinggal. Ia berteriak agar timnya melindunginya, tapi malah dia yang tertangkap. Monster itu mengincar mulut Sangwon, membukanya lebar-lebar untuk mengambil lidahnya. Tapi tepat saat itu, sebuah pedang menancap di dada monster dan melemparkannya jauh. Sangwon jelas terkejut. Ganggrim menimpali. Dari apa yang ia lihat, tampaknya Sangwon cukup beruntung diselamatkan. Tapi ucapannya bernada mengejek. Ganggrim juga memperingatkan, dalam takdir Sangwon sendiri tertulis bahwa ia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Sangwon kesal. Dia merasa tidak butuh bantuan Ganggrim dan tidak akan memaafkan meski Ganggrim sudah menyelamatkannya. Ganggrim santai menimpali bahwa ia tidak perlu khawatir karena Ganggrim juga tidak akan membantu bahkan jika Sangwon bersujud memohon. Sangwon tambah kesal. Tidak lama tim Sangwon datang kembali untuk memastikan keadaannya. Ganggrim pun berkata bahwa seharusnya Sangwon bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ganggrim lalu pergi membasmi para monster, meninggalkan Sangwon bersama timnya. Mereka meminta maaf karena tidak tahu Sangwon terjatuh, tapi tetap saja Sangwon menolak memaafkan mereka. Dengan satu tebasan pedang, Ganggrim bisa menjatuhkan dua monster sekaligus. Saat monster lain datang dari belakang, Ganggrim menghalaunya hanya dengan tangan. Tak butuh waktu lama, semua monster sudah dikalahkan. Setelah itu, Ganggrim memberi makan telur miliknya. Melihat banyak monster tergeletak, telur itu tampak bersemangat. Tapi Ganggrim malah memberinya apel dari kebun. Meskipun tampak tidak puas, telur itu tetap harus menerimanya. Karena monster adalah makanan untuk Ganggrim sendiri. Ganggrim kembali ke tenda. Ia dan Johan membakar makanan, daging monster yang tadi ia lawan. Sebelum memakan daging itu, Ganggrim meminta bantuan Johan. Satu gigitan daging monster membuat Johan kaget. Semua monster di Demon Realm memang mengandung racun. Akibatnya darah keluar dari hidung dan telinga Ganggrim. Johan panik dan Ganggrim memintanya segera melakukan penyembuhan. Johan mengeluarkan teh pemulih mana dan menggunakan skill Healing Hand. Namun efek racun membuat Ganggrim mabuk. Ia bahkan berhalusinasi melihat seseorang melambaikan tangan di seberang sungai. Johan dengan sabar menahan Ganggrim agar tidak pergi. Johan panik, Ganggrim terus makan daging beracun, melukai dirinya sendiri dan Johan harus terus memulihkannya. Meski begitu, Ganggrim tetap melanjutkan sampai akhirnya merasa tubuhnya mulai terbiasa dengan racun. Tapi Johan kembali kaget saat Ganggrim ingin memakan daging mentah monster untuk cadangan. Tak ada pilihan lain, Johan terus memulihkan Ganggrim, sampai akhirnya Ganggrim mendapatkan skill Poison Tolerance. Ganggrim puas, sementara Johan yang kelelahan akhirnya pingsan. Ganggrim memuji Johan dan berharap ia cukup puas dengan hasilnya. Skill Poison Tolerance ini lebih lambat didapat dibanding dugaan Ganggrim dan kelasnya rendah, termasuk dalam Tertiary Insectile Grade. Skill ini meningkatkan ketahanan terhadap berbagai racun, namun semakin kuat racunnya, efek skillnya makin kecil. Sebelumnya Ganggrim sudah memulihkan mana Johan, kalau tidak mungkin dia sudah pingsan karena kehabisan mana. Ganggrim membangunkan Johan, tapi sadar ia harusnya membiarkan Johan istirahat karena sudah sangat bekerja keras. Namun situasi
situasinya berubah. Tiba-tiba Ganggrim menahan serangan dengan pedangnya, sesuatu datang mendadak dan itu membangunkan Johan. Ganggrim sudah menduga mereka akan diserang. Saat melihat keluar, lebih banyak musuh datang. Mereka sedang diserang. Ganggrim sudah membayangkan kalau akan ada yang datang dan itu adalah sebuah penyergapan. Sebelum keluar, Ganggrim mengingatkan Johan terlebih dahulu bahwa dia akan keluar untuk menghadapi mereka semua dan Johan tidak boleh keluar dengan alasan apapun. Kalau terjadi sesuatu, Ganggrim ingin Johan berteriak. Meski sedikit panik, Johan tetap mengiyakan apa yang dikatakan Ganggrim. Ganggrim keluar dari tenda dan mendapati beberapa orang sudah berdiri di depan. Salah satu dari mereka mengira Ganggrim dan Johan sedang tertidur lelap. Ganggrim tidak mengenali satupun dari mereka. Ia menduga mereka berasal dari region pertama. Salah satu dari mereka mulai mengancam mereka akan membiarkan Ganggrim hidup, asalkan ia mau menyerahkan semua makanannya. Mereka mengaku perampok, bukan pembunuh. Di antara mereka ada yang berada di tingkat tertiary ghostly grade dan primary human grade. Ganggrim menimpali bahwa dia juga bisa mati kalau tidak makan, dan dengan percaya dirinya, mereka tetap bilang mereka bukan pembunuh, meskipun merampas makanan orang lain. Ganggrim memang pernah mendengar ada konflik yang cukup rumit dengan region pertama di kehidupan sebelumnya. Ia pun bertanya, kalau aku menolak, lalu bagaimana? Sambil bersiap dengan pedangnya. Kalau begitu, mereka akan memaksa. Mereka langsung menyerang Ganggrim 3 orang melawan 1. Namun melawan 3 orang sekaligus bukan masalah besar bagi Ganggrim. Ia masih bisa menghindari serangan mereka dan dengan mudah menyingkirkan mereka satu per satu. Bahkan, ia sempat menghantamkan kepala salah satu lawan ke lututnya dengan keras. Ganggrim merasa ada yang aneh. Dengan skill dan kelas mereka, seharusnya mereka bisa mencari makan dengan mudah di tempat ini. Atau mereka hanya cari gara-gara. Ganggrim mengeluarkan kekuatan apinya, bersiap mengarahkannya pada mereka. Salah satu dari mereka berteriak panik bahwa Ganggrim terlalu kuat. Karena merasa sudah tidak sanggup, mereka pun mundur dan berkata akan melaporkan hal ini pada kapten mereka. Ganggrim penasaran kapten siapa yang mereka maksud. Saat mereka mundur, mereka melempar sebuah bola ke arah Ganggrim, menyebabkan ledakan dan kabut tebal menyelimuti sekitar. Di dalam tenda, Johan terus berdoa. Saat mendengar ledakan, ia kaget dan spontan ingin keluar untuk memastikan keadaan Ganggrim. Tapi ia teringat pesan Ganggrim untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Johan bingung, apa yang harus ia lakukan, apa yang akan terjadi jika ia keluar. Kenapa sejak awal dia selalu merasa Ganggrim akan baik-baik saja? Johan merasa dirinya hanya menjadi beban bagi Ganggrim. Apa tidak apa-apa kalau ia tetap bersembunyi? Tiba-tiba tenda dibuka dari luar. Johan mendongak. Ganggrim muncul dan berkata, ia tak menyangka mereka akan menggunakan bom asap untuk kabur. Alih-alih mendengar penjelasan, Johan malah khawatir. Apa kau terluka? Untungnya Ganggrim baik-baik saja. Johan bertanya bagaimana Ganggrim bisa tahu kalau mereka akan menyerang. Ganggrim menjawab karena mereka mengincar makanan. Ganggrim menjelaskan bahwa di Demon Realm sebelumnya memang ada konflik rumit antara region-region, bahkan sampai saling bunuh. Hal itu membuat Johan cukup terkejut, dan Ganggrim berpikir hal yang sama bisa terjadi di sini. Karena itu mereka harus berhati-hati pada orang yang belum mereka kenal. Johan mulai kehilangan semangat. Ia merasa lebih baik menyerah. Dia takut hanya akan menjadi penghambat dan merasa sia-sia menyelesaikan pelatihan kalau hanya mengandalkan bantuan orang lain. Ia mulai memikirkan kata-kata Anafi bahwa mereka yang tak memiliki keinginan untuk bertarung tak membutuhkan kemampuan. Ganggrim sedikit kesal dengan perkataan Johan, tapi ia tetap tenang. Ia mengingatkan Johan bahwa orang-orang belum sadar di mana kelebihan Johan sebenarnya. Sekarang, orang bisa disembuhkan oleh totem atau health pill yang didistribusikan tiap hari. Tapi setelah pelatihan selesai, kemampuan Johan akan jadi sangat penting. Saat orang-orang sadar betapa mahalnya health potion, mereka yang pernah menyingkirkan Johan dari party mereka pasti akan menyesal. Ganggrim mencoba meyakinkan Johan dan Johan mulai menerimanya. Ia bilang akan melakukannya. Soal bertarung bisa Ganggrim yang urus. Tugas Johan adalah penyembuhan. Ganggrim mengaku tidak menyukai hal-hal yang berbau takdir atau semacamnya, tapi dia yakin Johan bisa menyelamatkan banyak orang di masa depan. Ganggrim lalu bertanya, dengan semua yang ia katakan, apakah Johan masih ingin menyerah? Mendengar bahwa ia bisa menyelamatkan orang lain, Johan berubah pikiran. Ia tidak akan menyerah. Ia bahkan memohon agar Ganggrim membantunya. Ganggrim setuju. Ia juga butuh bantuan Johan karena besok ia berencana memakan racun lagi.
3 hari kemudian, di sebuah tenda peristirahatan, Bom dan Geol datang dengan tubuh yang dilapisi semak-semak. Mereka menyapa Suah dengan semangat. Suah menyambut mereka dan bertanya apakah mereka menemukan sesuatu. Sayangnya tidak. Bom dan Geol berpikir untuk pergi lebih dalam lagi. Geol menyambung, mengatakan bahwa musuh yang mereka temui terlalu lemah. Bom menimpali dengan kesal, perkataan Geol tidak seharusnya begitu. Yang lain sudah berusaha semampunya. Geol pun mengangguk, ia sadar. Ia lalu mengatakan, kalau mereka bersama Ganggrim, mereka bisa belajar banyak. Rasanya menyenangkan dan sekarang mereka mengira mungkin Ganggrim sudah masuk lebih dalam. Suah menimpali, mereka harus berusaha sebaik mungkin sampai Ganggrim selesai menyelidiki room sebelumnya. Bom bertanya, kapan Ganggrim akan kembali? Suah mengira mungkin hari ini juga. Tiba-tiba suara dari luar menyela, mempertanyakan dari mana Suah tahu. Seseorang membuka pintu tenda. Gojun muncul. Ia bertanya dengan senyuman yang lebar di mana keberadaan Ganggrim. Suah menjawab, sepertinya ia juga tidak tahu. Geol berteriak kesal, bagaimana Gojun bisa masuk, padahal banyak jebakan. Gojun dengan santai menjawab bahwa ia sudah mengatasinya, dan bahkan memuji usaha mereka. Suah bertanya apa keperluan Gojun, ia menjawab santai, ia mencari Ganggrim. Menurutnya, para dewa terus bicara tentang Ganggrim dan Gojun beranggapan dia bahwa Ganggrim ada di sana. Suah kembali mengatakan ia tidak melihat Ganggrim sama sekali. Gojun tiba-tiba berkata, kalau aku singkirkan salah satu dari kalian, mungkin Ganggrim akan muncul. Geol yang marah langsung berdiri di hadapan Gojun. Gojun menyebut mereka hanya peran pendukung. Masih banyak hal lain di luar sana. Suah berdiri di depan, menghalangi Gojun agar tak berhadapan langsung dengan Bom atau Geol. Namun Gojun malah melempar sebuah apel pada Suah, menyuruhnya mengambilnya. Seketika Suah memperoleh passion fruit dan berhasil menyelesaikan misi Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan rendah. Suah menatap tajam Gojun, menurutnya ini sudah cukup. Tapi Gojun malah tertawa, merasa Suah sudah paham maksudnya. Ia bilang ia hanya ingin bekerja sama. Namun ucapan Gojun terputus saat Geol tiba-tiba mengarahkan anak panah padanya. Tapi dengan mudah Gojun mengelak. Geol kesal, menolak bekerja sama dengan Gojun, tapi Suah langsung menahannya. Hal itu malah membuat Gojun kesal juga. Ia bilang ia juga bisa menggunakan kekerasan. Gojun mulai mengaktifkan kekuatannya, bersiap membalas. Tapi Suah menghancurkan apel di tangannya karena kesal, dan meminta Gojun berhenti sebelum ia sendiri yang turun tangan. Gojun menjilat percikan buah yang mengenai tangannya sambil tersenyum. Tangan satunya meraih pedang di belakang tubuhnya. Gojun memang sudah menduga ini akan terjadi, lagi pula akan jauh lebih menyenangkan jika bertarung dengan Suah daripada dengan anak-anak itu, Bom dan Geol. Suah menatap tajam Gojun, begitu juga sebaliknya. Gojun terlihat seperti sedang menikmati permainan seru di depan matanya.